Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Fathul Qarib Hasyiah Bajuri jilid pertama, halaman 299, masih kitab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarih wal musyir rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Wa syaikhu wal ajuzu wal maridu alladhi la yurja bur'uhu in ajaza kullun minhum anis sawmi yuftiru. Bermula syekh. Syekh ini orang yang usianya lebih dari 40 tahun. Wal ajuz, dan orang tua. Tua ini orang yang udah tua banget, kakek-kakek, nenek-nenek. Wal maridu, dan orang sakit. Sakit alladzi la yurja, yang tidak diharapkan akan kesembuhannya. Sakit yang terus-terusan, nggak ada harapan sembuh, walaupun nanti di kemudian hari sembuh, tapi sekarang dia sakit nggak ada harapan sembuh. Syekh, ajuz, orang tua, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. In ajaza, jika lemahlah kullun minhum, jika lemahlah oleh setiap dari mereka tiga tersebut. Lemah dari mana? Anis somi, lemah dari berpuasa, tidak mampu berpuasa. Yuftiru, nisya berbuka, ya boleh berbuka. Yang nggak mampu, karena begini, sebelumnya syarat wajib puasa yaitu kudrah, mampu untuk berpuasa. Sebaliknya, orang yang tidak mampu berpuasa karena tua misalkan, atau karena sakit, dia boleh berbuka. Sesudah dia berbuka, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus mengqadha di waktu yang lain? Tidak perlu mengqadha kalau orang yang tua tadi. Kemudian orang yang sakitnya nggak ada harapan sembuh, walau nanti di kemudian hari sembuh, dia boleh membuka dan tidak perlu qadha. Tapi yang wajib, wa yut'imu an kulli yaumin muddan, dan memberi makan ya an kulli yaumin, untuk setiap hari yang dia tinggalkan, muddan, akan satu mud makanan. Jadi tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian membayarkan mud. Setiap hari yang ditinggalkan bayar satu mud. Satu mud atau 700 gram makanan. Makanan yang sah untuk fitrah. Kalau kita di sini makan beras, makan nasi, berarti bayarnya beras. Wala yajuzu ta'jilul muddi qabla Ramadan, dan tidak bolehlah oleh menyegera mud sebelum Ramadan. Nggak boleh sebelum masuk Ramadan langsung kita bayar mud, karena siapa tahu nanti pas masuk Ramadan kita yang tadi lemah jadi kuat, yang tadi sakit jadi sembuh. Nggak boleh. Wa yajuzu ba'da fajri kulli yaumin, dan boleh ia nyamut tadi sesudah fajar setiap hari. Kalau sesudah terbit fajar boleh, begitu terbit fajar berarti sudah masuk waktu puasa. Karena dia nggak puasa langsung membayarkan mudnya. Boleh juga di sore hari atau ketika sudah terbenam matahari juga boleh. Yang nggak boleh berarti sebelum Ramadan doang. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima dararan yalhaquhuma bisawmi kadararil maridi aftarata wa wajaba alaihimal qada'u. Wal hamilu, dan bermula perempuan yang hamil, wal murdi'u, perempuan yang menyusui. Hamil dari apapun, yang penting judulnya dia hamil, apa hamil dari nikah yang sah atau tidak sah sekalipun. Yang penting perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui, baik menyusui anaknya sendiri atau anak orang lain. In khafata, jika takut keduanya, ala anfusihima, takut di atas diri keduanya. Takut apa? Dararan, akan kemudaratan, yalhaquhuma, yang menghubungnya kemudaratan akan keduanya, bisaumi, dengan sebab puasa. Kadararil maridi, seperti mudaratnya orang sakit. Aftarata, nisya berbuka keduanya. Wajaba alaihima, wajib kepada keduanya oleh qadha. Perempuan yang hamil, orang yang menyusui, khawatir terhadap dirinya atau juga khawatir terhadap kandungannya dan anak susunya, nggak apa-apa. Yang penting kuncinya dia khawatir pertama terhadap kesehatan dirinya. Dia lemah tak berdaya kalau puasa.
Nah, dia khawatir terhadap dirinya walaupun ada tambahan kekhawatiran juga terhadap kandungannya atau terhadap anak yang sedang disusui, nggak apa-apa. Yang penting dia khawatir terhadap diri keduanya, dia boleh berbuka dan wajib qadha nanti sesudah Ramadan. Nah, jadi wajib qadha, nggak wajib fidyah, nggak wajib bayar mut, wajib qadha doang. Ini sebaliknya, wa in khafata ala auladihima, dan jika takut ia ala auladihima atas anak keduanya. Anak keduanya, anaknya si hamil dalam kandungan, anaknya ibu menyusui yaitu bayi tadi. Takut apa? Isqatil walad fil hamil. Takut keduanya atas gugur anak pada cerita si hamil tadi. Nggak harus keguguran, takut anaknya nggak sehat. Kandungannya nggak sehat juga boleh berbuka. Atau qillatil laban, takut terhadap kurangnya susu fil murdi pada ibu yang menyusui. Aftarata, nisya berbuka keduanya, wa wajaba alaihimal qada'u wal kafaratu. Nah, nisya berbuka keduanya dan wajiblah kepada keduanya oleh qadha. Kenapa wajib qadha? Lil iftar, karena berbuka, wal kafarah, dan wajib kafarah pula. Jadi kuncinya tadi, perempuan hamil, perempuan yang menyusui, khawatir bukan terhadap dirinya, khawatir terhadap kandungannya, khawatir terhadap anaknya, khawatir terhadap takut nggak sehat kandungannya, atau khawatir susunya kurang kalau dia nggak mengkonsumsi makanan. Kalau dia berpuasa, boleh berbuka, namun wajib mengqadha di waktu yang lain, wajib juga kafarah. Sebalik di atas, kalau khawatir terhadap dirinya, walaupun bersama khawatir terhadap anak, itu qadha doang, nggak wajib kafarah. Wal kafaratu ayyukhrija an kulli yawmin ayyukhraja an kulli yawmin muddun. Bermula kafarah itu bahwa dikeluarkan untuk setiap hari muddun akan 1 mud. Nah, itu kafarahnya. Dikeluarkan untuk setiap hari yang dia tinggalkan puasa akan 1 mud, bersama harus qadha pada kesempatan yang lain. Wahwa kama sabaqa ritulun wasulusun bil iraqi, dan dia nyamut itu sebagaimana yang telah terdahulu ya nyama, itu ritulun 1 ritel, wasulusun dan 1/3, 1 liter 1/3 bil iraqi dengan ritel Irak. Wa yu'abbaru anhu bil baghdadi, dan diibaratkan orang anhu darinya Irak juga dengan Baghdad. Jadi liter Irak atau liter Baghdad, ada Irak Baghdad juga. Jadi 1 liter 1/3, beratnya 1 liter 1/3. Ini ritlun kalau di Baghdad bukan sukatan, tapi timbangan. Wal maridu wal musafiru safran tawilan mubahan in tadarrara bis-shaumi yuftirani wa yaqdiyani. Dan bermula orang yang sakit, ini bukan sakit seperti di atas sakit nggak ada harapan sembuh. Ini sakit yang ada harapan sembuh. Bermula orang yang sakit, wal musafiru, orang yang musafir, safran tawilan, akan safir yang panjang. Safir yang panjang, safir yang boleh kasar sholat. Nah, dua marhalah, 85 km. Nah, orang yang sakit, orang yang musafir, safir yang panjang lagi yang mubah. Safirnya safir mubah, bukan safir maksiat. In tadarrara, jika mudarat keduanya bisomi dengan sebab puasa. Yuftirani, berbuka oleh keduanya, wa yaqdiyani, mengqadha oleh keduanya pada waktu yang lain. Jadi artinya begini, untuk orang yang sakit, untuk musafir ada rukhsah untuk boleh berbuka puasa kalau memang nggak kuat puasa. Kalau kuat lebih baik berpuasa supaya segera terlepas tanggung jawabnya. Walil maridi in kana maraduhu mutbaqan tarakan niyah bil minal laili, dan sabit bagi orang sakit, in kana maraduhu, jika adalah sakitnya itu mutbakan, terus-terusan, boleh apa? Tarkun niyah, boleh tarkun niyah ini untuk mubtada lil marid, sabit bagi orang sakit. Jika adalah sakitnya itu mutbakan, terus-terusan,
itu tarkun niyah meninggalkan niat di malam hari. Kalau dia memang sakit-sakitan, terus-terus sakitnya, malam sakit biasanya, pagi juga sakit, itu boleh langsung di malam hari nggak niat. Tapi kalau si musafir nggak boleh meninggalkan niat di malam hari. Karena si musafir baru boleh berbuka kalau dia memang sudah berada dalam posisi safir. Itu juga orang yang musafir sebelum fajar udah musafir, baru untuk hari itu boleh ruksah. Kalau musafirnya siang hari, untuk hari itu nggak ada ruksah. Nah, jadi tadi di atas, orang sakit, orang musafir, safir yang panjang, jika mudarat keduanya dengan sebab puasa boleh buka. Jadi jika mudarat sebenarnya orang sakit doang, jika mudarat boleh berbuka. Adapun musafir tanpa mudarat pun, musafir naik pesawat nggak capek, boleh juga berbuka. Namun puasa lebih baik. Jadi tadarrara ini sebenarnya kait untuk sakit doang, bukan untuk musafir. Begitu penjelasan di dalam. Saya nggak baca di dalam tadi ya. Mana tadi? Nah ini. Intadarrara bisawmi fihi annal musafir yajudu. Wah, sungguh musafir itu yajudu lahul fitru, musafir boleh berbuka sekalipun tidak mudarat ia dengannya puasa. Jadi fakaidud darar musallam fil marid dunal musafir. Jadi kait dengan mudarat tadi itu diterima pada masalah orang sakit doang. Nah, adapun pada musafir itu nggak perlu kait. Wa ilam yakun mutubakan kama law kana yahummu waqtan duna waqtin wa kana waqtu syuru'i fi shaumi mahmuman falahu tarkun niyah. Dan jika tidak ada ianya sakit itu mutubakan, sakit enggak terus-terusan. Kadang sakit, kadang enggak. Contohnya kama law kana yahummu waqtan. Sebagaimana jika ada ia itu demam ia pada suatu waktu, demam parah, ini bukan demam biasa. Sebagaimana jika ada ia itu demam ia pada suatu waktu, duna waktin, ketiadaan pada waktu yang lain. Kadang-kadang demam datang, kadang-kadang sembuh. Wakana waktu syuru'i fi shaumi mahmuman, dan adalah waktu masuk dalam puasa itu demam. Pas sahur mau fajar dalam keadaan demam. Nah itu boleh, falahu tarkun niyah. Maka sabit baginya itu meninggalkan niat. Kalau pas mau masuk puasa demam, boleh nggak niat di malam hari? Wa illa fa'alaihin niyah lailan. Jika tidak, nah, jika tidak adalah demamnya itu pada waktu masuk puasa, fa'alaihi, maka wajib di atasnya itu niat lailan pada malam hari. Wa illa, jika tidak adalah demamnya itu pada waktu masuk puasa, maka sabit di atasnya, wajib di atasnya oleh niat lailan pada malam. Kalau pas mau masuk waktu puasa fajar nggak demam, ketika itu mesti niat dulu. Kalau di siang hari nanti sakit baru berbuka. Fa'in adatil huma, maka jika kembalilah oleh demam, wahtaja lil fitri, dan butuh ya untuk buka, aftara, nisya berbuka ya. Nah, kalau nanti demam di siang hari baru buka kemudian. Ini udah selesai nih kitab puasa. Puasa katal musannifu an shaumit tatawu'i, dan diamlah oleh musannif dari puasa tatawu. Ya, artinya di sini dalam matan takrib Abu Suja rahimahullah tidak menyebutkan tentang puasa tatawu. Wa huwa madzukurun fil mutawwalat, dan dianya puasa tatawu itu madzukurun disebutkan dalam kitab yang panjang-panjang. Wa minhu shaumu yaumi Arafata, sebahagian darinya puasa sunat itu puasa pada hari Arafah. Wa Asyura, puasa pada hari Asyura. Wa Tasu'a, dan puasa Tasu'a. Wa ayyamil bidhi, puasa hari-hari putih. Hari putih maksudnya 11, 12, 13 setiap bulan. Wasitatin min Syawalin, dan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Coba kita lihat ini satu-satu di dalam. Wasaqatal musannifu an shaumit tatawu, diamlah oleh musannif dari puasa sunnah. Jadi apa itu puasa sunnah? At-tatawu ay tanaful. Arti tatawu itu tanaful, puasa sunnah. Wa huwa taqarrub ila Allah Ta'ala bi ibadatin laisat fardhan. Jadi tatawu itu yaitu mendekat kepada Allah Ta'ala dengan satu ibadah laisat fardhan, yang ibadah itu tidak fardu. Jadi dengan sukarela melakukannya dengan tujuan mendekat kepada Allah.
Wa yuhramu 'alal mar'ati shaumut tatawwu wa zawjuha hadirun illa bi'idnih. Diharamkan kepada seorang wanita, seorang istri puasa sunnah sementara suaminya itu ada di rumah kecuali dengan izin suami. Jadi minta izin suami dulu, takut nanti diperlukan oleh suami. Bismillah. Ini semua li khabari sahihaini, karena hadis dalam kitab sahihaini. La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahid. Tidak halal bagi seorang istri oleh bahwa puasa ia sementara suaminya itu syahid. Jadi syahid hadir di situ. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya si suami. Wa yukrahu ifradu yaumil jum'ah bis-shaumi. Dan dimakruhkan akan mengasingkan hari Jumat dengan puasa. Maksudnya dimakruh kalau puasa hari Jumat doang. Liqaulihi alaihi salatu wasalam, karena sabda Nabi, la yasum ahadukum yaumal jum'ah. Jangan puasalah salah satu kamu pada hari Jumat illa ayyasuma yauman qablah, kecuali bahwa puasa ia sehari sebelumnya, au yauman ba'dah, atau sehari sesudahnya. Jadi kalau puasa hari Jumat doang makruh, kecuali kita hari Kamis puasa, Jumat puasa, atau Jumat puasa, Sabtu juga puasa. Kenapa alasan dimakruhkan? Wal makna fi dzalik annahu yudhaifuhu. Bermula makna atau alasan lah pada demikian makruh puasa hari Jumat itu, annahu, puasa itu, yudhaifuhu, melemahkannya, anil amalil matlub, dari amal-amal yang dianjurkan pada hari Jumat. Hari Jumat banyak amal yang harus kita lakukan. Harus itikaf di masjid, segera ke masjid, banyak berselawat, banyak baca Quran, segala macam. Jadi kalau puasa khawatir tak mampu melakukan amalan. Begitu alasan di sini. Wa kadza ifradu yaumis sabti, demikian juga makruh mengifrad, mengasingkan hari Sabtu, mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa. Awil ahad, atau hari ahad doang puasa, makruh. Kenapa? Li khabarin la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidu alaikum. Karena ada hadis, janganlah engkau puasa pada hari Sabtu kecuali pada ma yang difardukan akan dianyama kepada kamu. Jadi puasa hari Sabtu doang, kecuali kita puasa hari sesudahnya atau hari sebelumnya boleh. Jadi khusus yang enggak boleh. Khusus hari Sabtu, khusus hari Minggu itu enggak boleh, makruh. Alasan selanjutnya li annal yahuda tu'azzimu yaumas sabti, karena Yahudi juga mengagungkan hari Sabtu, Nasrani mengagungkan hari Minggu. Fa illam yufrid dzalik bal wasallahu bima qablah au bima ba'dah fala kiraha. Adapun bila tidak mengasingkan, ia akan demikian hari. Nah, tidak puasa hari Sabtu doang atau hari Minggu doang. Bal wasallahu, tetapi menyambung ianya puasa tadi. Bal wasallahu, tetapi menyambung ia akannya puasa hari Sabtu atau Minggu, bima qablahu, dengan ma sebelumnya, atau bima ba'dahu, atau dengan ma dengan hari sesudahnya. Minggu puasa, Senin juga puasa, Sabtu puasa, Minggu juga puasa, atau Jumat puasa sebelumnya. Fala kira enggak makruh. Wa amma shaumu baqiyatil ayyam fa mustahabun. Adapun puasa sisa-sisa hari selain hari Jumat, Sabtu, Minggu tadi, fa mustahabun, sunnah. Fa yustahabbu shaumu yaumil isnin, disunnahkan puasa hari Senin, hari Kamis juga. Bal yut'akkad zalik, bahkan itu dianjurkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatahara shaumuha. Nabi selalu mempraktekkan yatahara, memperhatikan, menjaga berpuasa ya Nabi pada keduanya hari Senin dan Kamis. Waqala, Nabi berkata, innahuma yaumani, sesungguhnya keduanya, Kamis dan Senin, itu dua hari tu'radu fiha, yang diangkat padanya hari akan amal. Hari diangkat amal, katanya Nabi. Senin dan Kamis hari diangkat amal. Amal mingguan diangkat di setiap hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu ayu aradu amali, maka aku suka, kata Nabi, bahwa diangkat amalanku, wa ana shaimun, aku sedang berpuasa. Di sini ada yang tambahan juga, wa yustahabu shaumu yaumil arba, disunnahkan juga berpuasa pada hari Rabu. Puasa apa? Syukran lillah, dalam rangka bersyukur kepada Allah Ta'ala, ala adami halaki hadil ummah, di atas tidak dihancurkan ini ummah fihi, padanya hari Rabu. Karena banyak umat-umat sebelumnya dihancurkan oleh Allah pada hari Rabu. Nah, kita masih diselamatkan oleh Allah, anjuran puasa hari Rabu untuk syukur. Kama uhlika fihi man qablaha. Nah, sebagaimana dihancurkan padanya hari Rabu akan orang-orang sebelumnya umat ini. Wa yustahabbu shaumu yaumil mi'raj, disunnahkan puasa hari Mi'raj juga. Ya, wa yaumun la yajidu fi syakhsu ma ya'kulu,
dan hari yang tidak mendapati padanya hari oleh seseorang akan ma yang akan makan ia akan nyama. Pada hari ketika kita pulang ke rumah enggak ada makanan, sunnah juga berpuasa sebagaimana Nabi berpuasa. Wa yukrahu shaumud dahri ghairal aidaini wa ayyamit tasyrik. Dimakruhkan puasa dahar. Puasa dahar puasa setahun penuh selain 2 hari raya dan hari-hari tasyrik. Makruh. Makruh kepada siapa? Liman khafa bihi dhararan. Bagi orang yang takut ia dengan sebabnya puasa akan mudarat. Kalau orang yang enggak takut mudarat ya enggak apa-apa. Au fauta haqqin. Atau bagi orang yang takut ia dengan sebabnya puasa fauta haqqin, luput hak orang lain. Kita punya istri. Kalau puasa terus-terusan segala macam, enggak bisa memenuhi hak istri, misalkan hak keluarga segala macam. Walau hak itu manduban, ketika itu makruh. Wa yustahabu li ghairihi, disunnahkan akan dianya puasa setahun tadi li ghairihi bagi selain orang yang khawatir bahaya. Li itlaqil adillah, karena umum dalil. Nah, jadi sunnah puasa juga hari Arafah, yaitu hari ke-9 Dzulhijjah. Nah, jadi sunnah puasa hari Arafah yaitu hari ke-9 Dzulhijjah. Wa shaumuhu yukaffiru dzunuba sanatin qablah wa sanatin ba'dah. Jadi puasa ya hari Arafah ini, hari ke-9 Dzulhijjah, banyak faedahnya, yaitu bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Sebagaimana dalam hadis Muslim, siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatal lati qablaha wallati ba'dah. Jadi puasa hari Arafah itu bisa meleburkan setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Maksudnya meleburkan dosa-dosa kecil. Wal ahwatu shaumus samin ma'ahu, bermula yang lebih pasti supaya enggak kelewat, itu puasa hari ke-8 juga bersama hari ke-9. Jadi ke-8 Dzulhijjah kita puasa, 9 Dzulhijjah juga puasa. Bal yundabu shaumu ma qablahu minal ashri. Bahkan disunnahkan puasa bersama ma sebelumnya daripada 10. Bahkan 10 Dzulhijjah, dari 1 sampai 9 Dzulhijjah itu sunnah puasa. 10 Dzulhijjah enggak boleh puasa karena udah hari raya. Kemudian sunnah puasa hari Asyura, yaitu hari 10 Muharram, dan puasa hari-hari putih. Ini mudah, ini tinggal baca sendiri dikit-dikit di dalam. Ya, sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.